sudah sekian lama merdeka. Betul. Tapi kalau hanya sekedar mencaci, tidak ada solusi, juga bukan jalan terbaik. Ini penyakit lama di Indonesia. Jadi jika daerah-daerah tersebut berbatasan antar kecamatan, antar kabupaten kota, atau antar provinsi, ini saling lempar yang ada. Sobat baik, senang sekali saya Wanda Dwi Utari menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kalau boleh aku spill, kenapa sih namanya harus YPP Corner? Kalau corner itu kan artinya pojokan. Jadi diharapkan nih, ketika aku ngobrol sama narasumber kita nanti, ini bisa lebih akrab lagi, dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Karena di YPP Corner kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan sosok mitra YPP yang akan menginspirasi dan juga mewujudkan harapan saudara-saudara kita melalui beragam kegiatan dari YPP. Tapi sebelum itu aku pengen ngingetin sobat baik untuk jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan tentang berita update dari YPP Corner. Oke? Nah, tanpa berlama-lama langsung aja aku spill lagi nih. Kira-kira kita akan ngobrol sama siapa ya? Ini dia profilnya. Prinsip lebih baik menyalakan lilin daripada mencaci kegelapan mendorongnya untuk membangun ratusan jembatan di pelosok negeri yang tangan birokrasi pemerintah tidak mampu menjangkaunya. Lelaki bernama lengkap Muhammad Arif Kirdiat ini menyelesaikan S2 di Universitas Nanyang, Singapura. Juga pernah aktif menjadi manajer di sebuah maskapai penerbangan dalam negeri. Dan mendirikan Yayasan Relawan Kampung Indonesia atau YRKI pada tahun 2011. YRKI bersama sejumlah mitra kerja telah membangun ratusan jembatan di pelosok negeri. Di antaranya bersama YPP SCTV telah membangun 32 jembatan dan akan terus bertambah. Ini jembatan adalah sangat bermanfaat sekali untuk menghubungkan dua dusun ya dalam satu desa, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas bekerja, anak bisa sekolah dengan baik gitu ya. Jadi harapannya adalah ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dipelihara, dirawat dengan baik sehingga mempunyai masa pakai yang panjang. Ya, itulah sosok yang akan kita hadirkan kali ini. Sosok ya, asal bukan sosok gaib. Coy. Langsung aja sudah ada di hadapan saya Muhammad Arif Kirdiat. Halo. Aduh, manggilnya aku apa nih? Mas Arif, Kang Arif, Bapak Arif, atau mungkin Kakak Arif. Panggilannya apa nih? Gimana enaknya Mbak? Gimana enaknya? Aduh, kalau misalnya bilang saya nggak enak ya. Bercanda. Mas Arif aja kali ya? Siap, Mas Arif Mbak. boleh. Terima kasih banyak sebelumnya telah hadir di YPP Corner untuk ngobrol-ngobrol sama sobat baik di rumah atau dimanapun yang nonton kita. Terima kasih banyak, sehat ya Mas Arif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sosok Mas Arif ini adalah yang membuat jembatan ya. Jembatan apa nih? Jembatan-jembatan di pelosok Nusantara khususnya. Wow, sudah ada berapa jembatan? Sampai hari ini baru ada 132. Baru ada 132. Itu banyak Mas Arif. Dari tahun berapa? Awal pertama kali membuat jembatan itu tahun 2012. 2012, artinya sudah 10 tahun ya? Ya, 10 tahun. Sudah betul. 10 tahun, ada 132 dan akan terus bertambah rencananya. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa Mas Arif ini. Aduh, jangan dibahas ya Bun. Panjang nanti kalau misalnya tentang, ya gitu deh. Oke, lanjut aja nih. Aku pengen nanya sama sosok Mas Arif ini. Mas Arif ini adalah founder atau yang mendirikan Yayasan Relawan Kampung ya, disebutnya YRK ya. Ya, Jadi YRKI. YRK ini bekerja sama dengan YPP untuk membangun beberapa jembatan di pelosok Indonesia begitu ya. Nah, ini kan filosofi dari Yayasan Relawan Kampung ini adalah lebih baik menyalakan lilin daripada mencaci kegelapan. Wow, ini boleh dijelasin nggak sih filosofi yang kayak terdengarnya tuh wow gitu? Ya, pada awal tahun 2012 saat itu banyak berita-berita tentang jembatan gantung yang rusak, jembatan gantung yang putus, dan mirisnya itu banyak pemberitaan tentang anak-anak sekolah yang harus berenang melintasi sungai. Oke. Itu yang membuat kami di Relawan Kampung mencari solusi terbaik, termurah, dan tercepat
Apa yang bisa dilakukan agar bisa memberikan jembatan sederhana bagi mereka, khususnya anak-anak sekolah yang ingin bersekolah dari rumah ke tempat sekolahnya. Oke. Jadi concernnya adalah melihat anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada akses itu tadi ya? Ya, pada beberapa pemberitaan tahun-tahun tersebut, itu banyak berita-berita tentang jembatan gantung yang putus, bahkan sampai ke dunia internasional. Wow, itu beritanya saking viralnya begitu ya? Ya, bahkan sampai dengan ke internasional. sebutan jembatan Indiana Jones waktu itu. Oke. Jadi betapa mirisnya, beberapa pemain Liga Inggris itu sampai tweet ulang foto-foto dari Indonesia. Oh, aku inget saat itu. Jadi rame kan waktu itu di sosial media ya, di Twitter ya saat itu ya. Nah, ketika orang ramai membicarakan, tentu kita harus punya solusi. Tidak sekedar mencaci, sebel memang sebel ya. Untuk apa ada pemerintah, sudah sekian lama merdeka. Betul. Tapi kalau hanya sekedar mencaci, tidak ada solusi juga bukan jalan terbaik. Gitu. Nah, dari situlah mungkin yang membuat saya dan teman-teman itu berinisiatif urunan, patungan untuk membuat jembatan. Oh, terlihat orang mana Mas Arief ini ketika membahas dan berkata urunan, pasti orang Medan ya. Bercanda. Orang mana ti Sunda? Saya Nusantara asli. Nusantara asli. Ya, kalau kakek dari Jawa, nenek dari Sulawesi, Gorontalo, tapi lama tinggal itu di Banten. Oh, melting pot ya, semuanya ada Nusantara bener-bener. Kalau aku Wanda, Mas, Jawa Sunda. Gitu ceritanya. Oke, membahas tadi soal karena viralnya tadi jembatan gantung yang runtuh dan juga tidak ada peran pemerintah saat itu. Akhirnya Mas Arief tergerak untuk yuk sama teman-teman kita bikin jembatan supaya bisa membantu masyarakat kala itu ya. Nah, tapi yang bikin Mas Arief tuh akhirnya kayak tergerak sekali hatinya, apakah memang Mas Arief melihat kasihan banget nih anak-anak, emang punya anak akhirnya merasa wah, menjadi orang tua tuh kayak butuh tanggung jawab nih untuk anak-anak Indonesia. Nah, itu sebenarnya yang bikin triggernya banget tuh apa sih Mas Arief? Pasca tahun 2000-an ketika era millennial bug itu, jadi millennium bug yang begitu bergema, bahwasanya sekarang sudah zamannya industrialisasi, zamannya internet. Tapi yang menjadi miris itu anak-anak sekolah kita itu masih berbecek-becek ria, masih berbahasa ria hanya untuk sekolah. Padahal dulu cita-cita founding father itu kan kemerdekaan itu ya untuk pendidikan yang baik. Nah, ditambah dengan beberapa kali pengalaman ke luar negeri, orang sudah naik MRT, orang sudah naik Shinkansen, orang sudah naik cruise segala macam, kita masih susah mewujudkan sebuah jembatan. Kita mau sekolah aja susah gitu ya, untuk membuat jembatan aja susah ya, itu akhirnya yang bikin jadi trigger itu. Jadi trigger Mas Arief untuk ayo deh kita bikin sesuatu untuk negeri ini seperti itu ya. Nah, kalau tadi juga Mas Arief bilang kita bagaimana caranya bisa membangun jembatan yang cepat, terus juga murah ya tadi ya. Nah, ini juga aku mau nanya sedikit nih sama Mas Arief. Emang gimana ceritanya sih? Ini kan infonya katanya Mas Arief ini membangun ratusan jembatan di Indonesia dengan harga di bawah harga kalau pemerintah bikin jembatan nih. Katanya pakainya besi-besi bekas dari donasi pengusaha Arab dan juga anggota parlemen Singapura. Boleh diceritain nggak Mas Arief? Ya, pertama kali akan membuat jembatan saat itu, saat posting pertama di medsos, dari ratusan yang komentar semua mencaci maki. Tapi belum ada yang aksi langsung. Jadi sehari dua hari itu semua komentar caci maki. Kemana pemerintah, kemana gubernur, kemana presiden. Tapi yang anehnya justru itu salah satu pejabat Singapura, itu beliau MP ya, Member of Parliament, itu langsung kontak. Karena kebetulan saya pernah sekolah di Singapura, beliau bilang ya, you bawa semua gambar jembatan kita bahas di Singapura. Nah, kan ini menjadi sebuah kisah haru tersendiri. Bagaimana para pejabat Indonesia itu agak susah waktu itu dihubungi. Saya mencoba mengontak teman-teman yang ada di DPRD. Saya pikir mereka yang punya anggaran gitu tuh. Tapi kata mereka anggaran ini dibahas tahun sebelumnya. Wah, saya bilang agak susah kalau seperti ini karena kita butuh cepat. Nah, ternyata sistem donasi ini lebih mudah dilakukan asal kepercayaan itu dipegang. Nah, ketika Member of Parliament Singapura itu sudah meminta untuk datang ke Singapura,
saya waktu itu belum punya bekal mau bikin jembatan seperti apa nantinya. Lokasi sudah ada waktu itu di Ujung Kulon, di Banten. Itu jembatan pertama tuh? Jembatan pertama. Oke. Itu saya ingat Maret 2012. Nah, saat itu yang mengontak pun sebenarnya pengusaha dari Solo, dari Jogja. Beliau pengusaha batik. Beliau bilang, saya habis menonton tayangan tentang anak-anak sekolah yang berangkat berbasah-basah. Mas Arief bisa nggak membuatkan mereka jembatan? Saya bilang, Ibu tahu saya dari mana? Nah, beliau bilang, saya lihat foto Mas Arief di salah satu sosmed, ada di depan jembatan bambu. Saya bilang, ini beda kasus. Jembatan bambu yang saya berfoto itu adalah jembatan Baduy. Jadi itu antara pohon ke pohon dibentang dengan beberapa bambu, jadilah jembatan. Nggak apa-apa katanya, buatin aja jembatan tersebut. Jadi namanya Ibu Sri, saya katanya mau umroh, saya batalkan. Wah, saya bilang ini orang hebat juga nih. Nah, hari itu juga saya survei ke lokasi, saya pikir dekat. Serang Ujung Kulon 2,5 jam. Ternyata sampai di Ujung Kulon itu masih harus naik ojek lagi karena mobil tidak bisa. Jadi yang diperkirakan hanya pulang pergi 4 jam, ini sampai 14 jam baru pulang lagi ke Serang. Jadinya dari PP jadi nginep ya. Ya, tapi ini cerita yang memang menjadi asal muasal. Kenapa harus orang Jogja yang perhatian? Kenapa orang Singapura yang memberi atensi khusus? Nah, ini mungkin sudah menjadi sistem gotong royong bagaimana sebuah ide, sebuah kerja itu agak susah kalau tidak dilakukan secara bersama-sama. Nah, itulah yang bisa menekan kos-kos yang mampu menjadikan harga itu menjadi lebih murah. Oh, I see. Jadi bukannya kita malah jadi seuzon sama pemerintah ya, takutnya uangnya kemana-mana, tapi memang ternyata dari gotong royong itu tadi banyak orang yang terlibat, akhirnya kenapa kosnya jadi jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya pemerintah yang membuat jembatan seperti itu ya. Wow, dan ini luar biasanya adalah ketika memang netizen Indonesia nih ya, kalau jempolnya tuh lebih galak daripada mulutnya. Kalau ada yang sesuatu yang gimana, wow begitu. Padahal ya tadi ternyata dari Singapura justru memberikan respon yang baik. Jadi bukan hanya mencaci maki, juga harus memberikan solusi seperti itu kan ya Mas Arief. Oke, nah dari sosok Mas Arief ini bahkan dengan loyalnya begitu, dengan keikhlasannya untuk membangun ratusan jembatan di Indonesia, dan akhirnya ini bisa masuk nominasi Liputan 6 Awards dari tahun 2015. Wow, tadi bikin jembatannya dari 2012. Artinya ketika 2015 itu sudah jembatan yang keberapa tuh? Yang ke-22 waktu itu. Yang ke-22. Wow, nah ini boleh ceritain nggak sih pengalamannya sampai masuk nominasi sejak tahun 2015? Ya, awalnya memang tidak pernah membayangkan akan masuk TV, akan masuk media. Karena niatnya itu memang hanya untuk bikin jembatan. Nah, waktu itu pun juga beberapa media internasional juga sempat kontak, sempat ke lokasi, ingin mencari tahu seperti apa sih cara bikin jembatan. Nah, saya pun ketika awal bikin jembatan juga sangat pusing dan sangat ruwet gitu. Background pendidikan saya hukum. Oh iya. Ya, tidak ada kaitannya dengan teknik. Nah, tapi ternyata ketika saya berkeliling ke beberapa perkampungan di Banten, orang-orang kampung itu lebih bernas mereka. Mereka memanfaatkan apa yang mereka miliki dengan jembatan bambu, dengan jembatan gantung. Nah, itu yang saya pikir harus bisa diadopsi dan dipindahkan ke beberapa lokasi yang belum memiliki jembatan. Nah, itulah akhirnya proses bagaimana mengamati, belajar, dan dibuatkan di tempat itu memang secara otodidak. Oh wow, secara otodidak. Tadinya emang rencananya cuma pengen bikin jembatan aja untuk membantu masyarakat Indonesia, tapi akhirnya banyak sekali sorotan dari berbagai media, bahkan sampai akhirnya bekerja sama dengan Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Nah, itu di tahun berapa? Boleh diceritain? 2015 setelah datang ke SCTV Indosiar waktu itu, pas HUT SCTV ke-25 ya. Nah, saat itu ditawarkan apakah bisa bikin jembatan. Saya bilang insya Allah bisa. Nah, ketika bilang bisa itu kan dia ada konsekuensi lain. Bahwasanya jembatan itu memang harus diperhitungkan dari segi struktur. Bagaimana perhitungan, bagaimana desain, dan bagaimana keindahan. Jadi ternyata memang ini ilmu-ilmu yang harus dipelajari lagi. Karena memang untuk sebuah jembatan itu tidak bisa asal. Dia harus ada hitung-hitungan berapa kuat menahan beban, berapa material yang digunakan. Nah, tentunya ini seiring perjalanan waktu juga saya banyak dibantu dan diarahkan dari teman-teman di YPP.
Wow, luar biasa. Kalau misalnya kuliahnya belajarnya pasal, KUHP, tiba-tiba setelah lulus saya menjadi belajar berat jembatan itu berapa, terus harus semennya gimana, bangunannya gimana, luar biasa banget Mas Arief ini emang super ya, segala bisa. Tapi kalau misalnya emang ada niat, pasti semuanya bisa untuk belajar lagi gitu ya Mas Arief ya. Oke, terus kalau misalnya kita membahas tadi kan Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih juga akhirnya bekerja sama dengan yayasan yang sudah didirikan oleh sama Mas Arief. Nah kira-kira sosok di balik itu tuh ada siapa aja sih teman-teman kah? Dari Mas Arief teman kampus misalnya, atau siapa yang sangat berperan juga untuk kegiatan Mas Arief dan juga YPP ini? Yang paling berperan banyak itu tentu orang tua dan keluarga ya. Karena keluarga dan orang tua itu tentu tidak mau saya pribadi itu terlibat di kegiatan sosial NSIH gitu tuh. Oh ya, kenapa kalau boleh mereka tahu? akan tanya, ini ngapain sih ngurusin kayak gini nih? Uangnya dari mana, mau kemana, seperti apa? Capek gitu ya. Ya saya paham ya bagaimana ketika saya pernah kerja di tempat yang tetap segala macam dengan segala prestisenya gitu tuh. Nah makanya ketika meyakinkan keluarga dan orang tua juga agak berat. Tapi saya bilang ya, kalau saya bekerja pada perusahaan swasta, itu banyak di belakang saya yang ngantri untuk menggantikan posisi saya. Itu, okay. Tapi kalau saya mengambil ceruk-ceruk kosong untuk kegiatan-kegiatan sosial, belum tentu teman-teman itu bakalan mau ikut dalam aksi ini. Nah, saya bilang ya, tidak ada orang ya kita harus jalan. Karena harapan masyarakat itu sangat besar akan hadirnya sebuah jembatan yang belum tentu banyak orang memikirkannya. Wow. Ini tuh gak banyak orang di Indonesia ya yang punya sifat kayak Mas Arief tuh, yang memikirkan banyak orang, nasib orang gitu. Kebanyakan orang kayak pokoknya gimana aja, yang penting gua sama keluarga enak gitu. Tapi kan ini masyarakat Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia dipikirkan nasibnya sama Mas Arief ini. Luar biasa banget. Nah, tadi kalau misalnya banyak cerita yang menarik gitu ya. Kalau misalnya aku juga pengen tanya lagi, untuk tadi Mas Arief background-nya di hukum, terus tiba-tiba harus belajar lagi misalnya soal teknik sipilnya atau seperti apa perhitungannya. Nah, ini untuk merekrut beberapa tenaga ahli itu gimana, Mas Arief? Ya, tentu saya cari teman-teman yang memang punya background teknik. Teman-teman yang mau berjibaku di lapangan. Karena beberapa titik lokasi jembatan itu sangat sulit dicapai. Nah, inilah butuh contoh konkret dan ajakan yang memang bisa meyakinkan mereka. Ada orang punya keahlian tapi tidak punya kemauan. Yes. Ada orang punya kemauan tapi tidak punya keahlian. Nah, tentu ini yang harus diramu, bagaimana mengajak teman-teman yang punya background dan keahlian khusus untuk ikut bergabung. Dan di relawan kampung juga kita tidak hanya orang teknik. Ada dokter, ada guru, ada dosen, dan juga ada para volunteer yang memang mau mengabdikan diri mereka untuk kemajuan bangsa ini. Wow, jadi yang harus satu visi begitu ya, nyari satu frekuensi. Oh iya benar, satu frekuensi lah istilahnya kalau misalnya zaman sekarang. Wow, luar biasa banget. Nah, kalau tadi itu udah sedikit pertanyaan yang aku sampaikan ke Mas Arief, ternyata ada netizen juga nih yang kepo sama Mas Arief. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari netizen dari sosial media. Ini katanya dari Subur. Wow, namanya Subur. Ini pertanyaannya adalah, kira-kira apa sih yang dilakukan sama YRKI jika berhadapan dengan preman nih? Kalau misalnya ketika lagi bertugas sama teman-teman YRKI dan juga YPP di lapangan, tiba-tiba ada preman, goceng gitu, mending goceng, mintanya berapa sih biasanya, coba ceritain. Kalau kami di YRKI itu mendefinisikannya ada dua, ada preman murni dan preman berdasi. Oh wow, oke. Ya, kalau preman murni itu biasanya ada LSM atau yang kita sebut juga ada wartawan bodrek. Jadi biasanya kalau kita mau membangun jembatan dengan YPP, kita kasih besar-besar logonya itu SCTV Indosiar. Oke. Nah, itu yang kita tonjolkan, SCTV Indosiar. Biasanya beberapa wartawan bodrek itu akan ngeper, tidak mau muncul lagi. Tapi ada juga kemarin beberapa titik di beberapa kabupaten di Jawa Barat, walaupun mereka tahu ini SCTV, mereka tetap ngotot. Ini wilayah kita katanya. Setiap pembangunan harus diketahui oleh kami, dan ini ada konsekuensi, harus ada biaya yang dikeluarkan. Ini sempat ramai juga kemarin, tapi ya dengan pendekatan khusus kita bilang ini
anggarannya bukan anggaran APBN atau APBD, tapi anggaran donasi. Betul. Kalau mau bertanya langsung kepada pengelola keuangannya, bukan pada kami yang di lapangan. Karena biasanya kalau di lapangan itu hal-hal seperti ini akan sering dijumpai, Ya, termasuk pasti. preman berdasi tadi. Jadi ada beberapa kepala desa, beberapa camat, ya udah kalau mau bangun jembatan, uangnya aja ke kami, nanti kami yang bangunkan. Ya, itu mah jadi bangunannya, ya ada masuk kantongnya. Nah, makanya beberapa klausa pertama sebelum kami membangun jembatan itu ada hitam di atas putih. Oh, Jadi oke. ada permohonan dari bawah, memang ada keinginan dari desa setempat, kecamatan, yang memang pure bahwa kami itu datang tinggal bangun, Anda tinggal menggunakan. Oke. Yang paling penting bagi kami itu minta gotong royong warga. Karena beberapa titik itu sangat sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4. Makanya kalau untuk memikul barang 2 kilo, 3 kilo dengan sekian ton, ya kita lakukan dengan cara gotong royong. Karena aksesibilitas ke lokasi-lokasi tersebut juga masih banyak yang cukup sulit ya, Mas Arief ya? Sangat sulit. Sangat sulit bahkan. Ya, beberapa titik di Pulau Jawa, beberapa titik di Kalimantan, Sulawesi, dan di Sumatera ya otomatis harus nginep, harus bermalam-malam di jalan. Jangan harap nginepnya di hotel ya. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, kan pasti dari sekian macam preman red card-nya beda. Red card, udah kayak influencer ya. Maksudnya diminta tuh pasti beda-beda kan. Tapi rata-rata mereka tuh penasaran deh aku sama preman-preman itu mintanya berapa sih? Kalau tadi bilang goceng murah amat ya. Normatif. Beda-beda? Ya, mereka beda-beda dan beragam orang. Kalau untuk lintas Sumatera itu sebelum sampai di lokasi, baru turun dari ferry itu sudah banyak pos-pos yang menunggu. Makanya saya baru paham kenapa di belakang truk lintas Sumatera itu ada banyak stiker. Oh. Ternyata itu ada preman-preman yang beda-beda tuh. Beda-beda. Oh, beda-beda circle ya. Iya. Di circle. Saya baru tahu itu tuh. Oh, oke. Ternyata kalau kita mau bawa besi, bawa barang dari Jakarta ke Sumatera itu udah banyak stiker. Akhirnya kita bikin stempel khusus. Barang SCTV Indosiar. Oh, baik. Beda-beda, tapi biasanya mintanya lumayan ya, antara ratusan sampai jutaan. Ya, itu minimal 500.000, Minimal 1 500.000. juta. Lumayan Tapi kan kalau ya. 1 titik 500.000, Iya. 10 titik habis juga. Ya nggak jadi jembatan. Jembatannya budgetnya habis. Oke, sedikit aku mau bertanya, dari sekian ratusan tadi yang sudah dibangun sama Mas Arief, 132 ya? Ya. Untuk 10 tahun ini. Kalau untuk yang bekerja sama dengan YPP sendiri sudah ada berapa Ada jembatan? 30-an jembatan. 30 jembatan dan akan terus Ya, berlanjut. saat ini kita masih mengerjakan proses finishing untuk jembatan di Depok. Depok. Iya, Depok. Wow, aku pikir Depok itu kan adalah kota yang maksudnya bukan yang terpencil ya. Kan maksudnya sekarang banyak kan untuk transportasinya dan segala macamnya. Tapi ternyata masih ada wilayah yang ternyata membutuhkan jembatan untuk kegiatan dari masyarakat itu sendiri. Ini penyakit lama di Indonesia. Jadi jika daerah-daerah tersebut berbatasan antar kecamatan, antar kabupaten kota, atau antar provinsi, ini saling lempar yang ada. Oh, I see. Karena di Depok ini, di sebelah timurnya itu adalah Jakarta, di sebelah baratnya Jawa Barat, Depok. Oke. Jadi kalau dulu calon-calon gubernur Jakarta itu pasti akan datang ke lokasi dulu itu, lokasi titik yang sekarang kita bangun. Nanti kalau saya jadi gubernur, saya akan bangunkan jembatan. Oke. Tapi setelah jadi gubernur, setelah jadi apapun, Nggak kesentuh lupa juga. semuanya. Nah, inilah yang menjadi penyakit bagaimana koordinasi antar daerah, antar pemerintah setempat itu belum terjalin dengan baik. Oke, menarik. Nah, kalau tadi aku mendengar sedikit bocoran dari tim YPP Corner nih, katanya selain ada preman, kalau misalnya di daerah-daerah pelosok itu kan karena tadi mungkin aksesibilitas untuk sekolah susah, dan akhirnya ini para gadis-gadisnya langsung aja lah, udah remaja kawinkeun weh gitu. Bener gak nih? Terus aku denger juga katanya Mas Arief itu ketika datang dikiranya mau ngelamar gadis-gadis desa, padahal mau bikin jembatan. Boleh diceritain dong Mas Arief, ini gimana nih pengalamannya ketika datang ke pelosok terus tiba-tiba hey, kok minta dikawinin anak orang? Gimana nih, coba Mas Arief ceritain. Ya, ini mungkin potret buram salah satu sisi pendidikan di Indonesia. Awalnya mungkin kita anggap bercanda saat beberapa orang tua menawarkan anak gadis. Ini beneran?
Kejadian? Serius. Sudah keberapa kali? Beberapa teman-teman YPP juga ditawarkan. Oke, baik. Lanjut. Jadi saya pikir ini dulu bercanda. Bagaimana orang tua mau menawarkan anak gadis ingin dinikahi. Ketika kita tanya lebih lanjut, anak kami geus janda, Pak. Umur sabaraha? Umur berapa? Umur 14 tahun. 14 tahun sudah janda? Ya, saya pikir ini satu titik. Tapi ketika di Banten, di Jawa Barat, Sukabumi, di Sumatera, di Kalimantan. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya, bagaimana tingkat pendidikan itu berkolerasi dengan perilaku hidup. Bagaimana mereka akhirnya nikah muda, bagaimana akhirnya mereka setelah putus sekolah tidak ada harapan, harus mencari kerja di kota. Jadi ketika mereka sudah nikah muda, ini imbasnya adalah dalam tanda kutip masa depan yang suram. Ya, karena kembali lagi ke belakang, ketika mereka tidak sekolah karena apa? Ya, sekolah jauh, Pak. Sekolah ke Kaditu hese, jembatan, nggak punya jembatan. Jadi memang jembatan ini seperti urat nadi kehidupan mereka. Jadi kalau nikah muda itu hanya salah satu potret terburuk dari beberapa problem sosial lainnya. Jadi kalau yang menawarkan anaknya dinikahi itu memang sudah banyak. Dan tim saya yang tukang ini akhirnya ada yang nikah di titik 1, ada yang nikah di titik 1. Tapi akhirnya ada yang beneran dapat jodoh. Iya, sudah lebih 8 orang tim saya itu akhirnya nikah di situ. Ya itu memang mereka masih bujangan. Oh gitu. Iya. Nah itu garis merahnya adalah mereka masih bujangan ya. Oke, jadi memang ya itulah tadi salah satu alasan Mas Arief juga ya kenapa akhirnya membuat jembatan sebagai urat nadi masyarakat Indonesia supaya ya tadi ya ketika mereka beralasan nggak ada jembatannya mau sekolah juga gimana. Nah semoga dengan dibangunnya ratusan jembatan di Indonesia ini bisa membantu anak-anak di Indonesia khususnya untuk memiliki pendidikan yang tinggi ya sehingga ya mereka tidak nikah di usia muda seperti itu. Oke, nah kalau misalnya tadi kita bahas soal jembatan, nah pasti ada karya-karya lain dong dari YRKI ini. Kira-kira apa aja sih, Mas Arief? Biasanya donatur itu setelah peresmian jembatan, mereka akan tanya, ini apa? Kok anak-anak sekolah pada main di kandang? Saya bilang ini bukan kandang, tapi ini adalah sekolah mereka yang memang seperti kandang. Wow. Ya, akhirnya 10 tahun terakhir itu kita bikin 35 sekolah. Dan sempat beberapa tahun lalu itu kerjasama dengan YPP Indosiar juga membangun beberapa sekolah di pelosok. Jadi problematika itu bukan hanya jembatan, dari infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan lain-lain itu akhirnya saling sangkut menyangkut. Bagaimana ketika jembatan sudah ada, sekolahnya rusak. Jembatan sudah ada, puskesmasnya jauh. Puskesmas sudah ada, dokter tidak ada. Nah, selain 35 sekolah yang kita bangun, sekarang kita juga meluncurkan program namanya Indonesia Sehat. Jadi teman-teman kita di tim kesehatan itu akhirnya kita ajak keliling. Kalau ada satu pekerjaan di titik ini, kita ajak bakti sosial kesehatan juga di daerah tersebut. Nah, khusus untuk 2 tahun terakhir, kita fokus di kawasan sekitar Baduy. Jadi kita punya program Baduy Sehat. Bagaimana salah satu suku yang terpencil di Indonesia, tapi dekat dengan Jakarta, itu memiliki akses kesehatan yang sangat rendah. Dengan tingginya angka kematian ibu dan anak, dengan tingginya angka TBC, dan terakhir dengan tingginya angka kematian akibat gigitan ular berbisa. Karena sangat miris bagaimana yang hanya selemparan batu dari Jakarta, tapi tingkat kesehatan itu begitu rendah. Jadi selain jembatan, kita juga fokus di pendidikan dan juga di kesehatan. Oke, nah kalau tadi dari secara infrastrukturnya sudah dibangun, sudah bikin sekolah, sudah bikin jembatan. Nah untuk tenaga-tenaganya sendiri ini mencarinya dari mana, Mas Arief? Untuk kayak guru atau juga bikin puskesmas ya, untuk nakesnya seperti apa? Nah itu gimana cara merekrutnya? Alhamdulillah teman-teman kami di Relawan Kampung itu yang saya bilang dari awal, mereka ada yang guru, dosen, dokter. Mereka lah yang akan membangun jejaring baru akhirnya. Oh, oke. Jadi seperti member get member. Nah itu akhirnya bukan yang MLM tapi ya, member get member. MLM itu mulut ke mulut. Mulut ke mulut, ya. Jadi ajakan-ajakan itu yang menginisiasi teman-teman lain akhirnya bergabung menjadi the big wave ya, menjadi gelombang besar untuk kebaikan. Nah, beberapa teman dokter akhirnya mereka tidak mau dibayar dan mereka kata mereka sudah cukuplah dari gaji saya. Wow. Nah,
Nah, itu yang seperti kita lakukan di Baduy. Bagaimana kawasan yang selama ini agak susah menerima medis, sekarang mereka yang minta akhirnya. Karena gigitan ular itu tidak bisa diobati hanya dengan ikat tali, dengan ramuan-ramuan khusus. Begitu pula dengan angka TBC yang tinggi. Nah, TBC itu tidak bisa dengan ramuan jampe-jampe segala macam. Ini adalah virus yang harus dibunuh dan pengobatannya lama. Nah, untuk mengedukasi ini tentu juga bukan hal mudah. Nah, ini pun yang kita lakukan misalnya di Putusi Bau, di Bontang kemarin, di Busang. Nah, Busang ini juga unik. Kita membuat jembatan di Busang itu yang pernah ramai dengan berita seputar emas terbesar setelah Freeport. Oh iya? Ini 15 tahun lalu, mungkin Mbak Wanda belum lahir waktu itu. Oh iya, 15 tahun. Emang aku sekarang umur masih 17 sih. Jadi, gitu. Busang ini daerah yang dulu digadang-gadang pengganti Freeport, tapi hanya ilusi sebenarnya. Nah, mereka yang sudah berharap menjadi kawasan penghasil emas, sampai sekarang ketertinggalan itu sangat miris. Listrik tidak ada, listrik hanya menyala 3-4 jam sehari. Mati langsung. Mati. Dan ketika YPP merenovasi jembatan yang ada di Busang, ini juga menjadi satu terobosan. Karena beberapa titik di Kalimantan itu yang sangat berdekatan dengan Malaysia. Tentu kita juga malu. Malu kalau negeri jiran itu kok lebih maju sih dibanding kita gitu tuh. Nah, hal-hal inilah yang menjadi trigger bahwasanya begitu banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan. Luar biasa. Padahal sosok Mas Arief ini adalah bukan pemerintah, tapi jiwa raga udah sangat memikirkan nasib-nasib masyarakat Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan di studio ada 500 juta orang. Yang nonton kita banyak banget, 500 juta orang. Di YouTube ada 1 juta berapa viewers. Wih, luar biasa Mas Arief ini. Oke, Mas Arief, karena waktunya juga yang sangat terbatas. Kalau misalnya kita masih punya waktu banyak lagi, rasanya pengen ngobrol-ngobrol lagi dan lebih menggali lagi kira-kira apa sih rencana ke depannya untuk membantu masyarakat Indonesia. Nah, boleh dong sebelum mengakhiri kebersamaan kita kali ini, Mas Arief kasih closing statement kira-kira yang menyentuh para penonton kita kali ini. Kalau kita punya niat baik, itu tidak harus banyak berpikir, tapi harus segera melakukan apa yang kita bisa. Nah, itu mungkin pesan saya buat teman-teman dari YPP Lover ya, kalau saya bilang. Bagaimana sebuah niat itu awalnya mungkin kecil. Ketika dulu saya ingin membangun jembatan, kita punya target 100 jembatan, apa bisa? Saya bilang nggak apa-apa, sampai akhir hayat pun kita harus bikin. Dan ternyata dalam rentang 10 tahun sudah terlewati 132 jembatan. Dan sekarang kita punya target 1000 jembatan untuk negeri. Nah, ini sebenarnya mungkin mimpi, tapi tidak apa-apa. Mimpi itu harus tetap dijaga agar semangatnya itu tetap ada menyala dalam hati. Yang kita pikir donatur hanya dalam negeri, ternyata beberapa negara sahabat, beberapa negara Timur Tengah juga ikut terlibat dalam hal ini. Yang dulu bagi kita masuk TV itu sesuatu yang luar biasa, ya alhamdulillah gara-gara jembatan saya bisa masuk TV, bisa masuk media yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bagaimana kalau dulu kita mungkin hanya menjadi angan-angan bisa berbicara dengan duta besar, bisa berbicara dengan para tamu-tamu dari luar negeri, para pejabat dari negara sahabat. Sekarang mereka yang minta berbagi pengalaman. Wow. Dan terakhir kemarin saya sempat 2 kali diundang ke Kyoto University hanya untuk sharing seperti dan bagaimana melakukan gotong royong dalam mewujudkan sebuah kegiatan sosial. Wow, luar biasa. 500 juta penonton di studio, boleh tepuk tangan lagi. Luar biasa emang penonton kita hari ini ya. Wah, yang bisa aku ingat dan akan aku tanamkan adalah kalau misalnya kita yang berbuat baik, langsung lakukan. Jangan pernah mikir-mikir. Kalau misalnya di Islam pun ya, ketika kita berbuat baik, pengen sedekah misalnya, walaupun kita belum sedekah, tapi insya Allah niat baiknya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Mas Arief ya? Ya, luar biasa. Kita doakan bersama, semoga niat Mas Arief dan juga dibantu dengan YPP ini bisa berjalan dengan lancar. Indonesia bisa jadi jauh lebih maju lagi, dan tentunya dibantu oleh donatur atau teman-teman sobat baik yang ingin melakukan donasi. Silakan lakukan donasi supaya Indonesia jadi lebih maju. Mantap. Terima kasih banyak Mas Arief. Semoga kita ketemu lagi dalam kesempatan. Dan jangan lupa untuk sahabat baik, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya untuk dapatkan info terbaru dari YPP Corner. Sampai jumpa. Dadah Mas Arief. Bye.